Apakah Anda siap untuk mengungkap fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah Anda dengar tentang Afghanistan? Mari kita telusuri budaya, sejarah, dan aspek-aspek unik yang membuat Afghanistan begitu istimewa. Jadi, ayo kita mulai. Afghanistan adalah negara yang terdiri dari 34 provinsi dan berpenduduk 34 juta jiwa. Negara ini memiliki medan yang bergunung-gunung dan gurun. Kota Kabul merupakan ibu kota negara ini dan juga kota terbesar di Afghanistan. Afghanistan berbatasan dengan Iran, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Tiongkok. Sejarah politik negara Afghanistan modern dimulai dari penguasaan Kekaisaran Hotaki dan Durrani di abad ke-18. Kekaisaran Hotaki dan Durrani adalah dua kekaisaran terpenting dalam sejarah Afghanistan. Kekaisaran Hotaki adalah dinasti yang didirikan oleh Mirwais Hotak pada awal abad ke-18. Dinasti ini berkuasa di Afghanistan dan menjadi bagian dari kerajaan Persia. Sedangkan Kekaisaran Durrani yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Afgan adalah kekaisaran yang berpusat di Afghanistan. Kekaisaran ini didirikan di Kandahar pada tahun 1747 oleh Ahmad Shah Durrani. Wilayahnya meliputi Afghanistan, Iran Timur Laut, Pakistan, dan wilayah Punjab di India. Setelah sepeninggalnya pada tahun 1773, kekuasaan diserahkan kepada anak-anak dan cucunya. Kekaisaran Durrani dianggap sebagai fondasi negara Afghanistan saat ini, dan Ahmad Shah Durrani dihormati sebagai bapak bangsa Afghanistan. Afghanistan pernah dikontrol oleh Inggris dan mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari Inggris pada tanggal 19 Agustus 1919 setelah Perang Ketiga Inggris-Afghanistan. Perang ini adalah konflik bersenjata terakhir antara Inggris dan Afghanistan. Perang Ketiga Inggris-Afghanistan dimulai pada Mei 1919 ketika pemberontakan pecah di Jalalabad dan kemudian menyebar ke seluruh negeri. Akibatnya, pihak Afghanistan memutuskan untuk melawan Inggris. Pada bulan Agustus 1919, pasukan Inggris dan Afghanistan mencapai perjanjian damai di bawah persyaratan perjanjian Rawalpindi. Dalam perjanjian ini, Inggris setuju untuk mengakui kemerdekaan Afghanistan. Setelah Perang Ketiga dan perjanjian damai tersebut, Afghanistan memproklamasikan kemerdekaan penuh dari Inggris. Afghanistan memiliki sebuah kota dengan sejarah yang luar biasa. Kota mana yang berhasil bertahan selama ribuan tahun? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Kota di Afghanistan yang telah berhasil sejak ribuan tahun adalah kota Balkh yang terletak di provinsi Balkh. Balkh dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali lebih dari 3000 tahun yang lalu, dan kota ini dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan di Asia Tengah. Bahkan, kota ini telah menjadi pusat kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan seni selama berabad-abad. Pada masa kejayaannya, kota Balkh menjadi salah satu pusat budaya terpenting di wilayah tersebut. Kota ini juga dihubungkan dengan beberapa tokoh besar dalam sejarah, seperti Rumi, seorang penyair, dan filsuf muslim terkenal. Meskipun telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya, Balkh terus menjadi kota yang dihuni hingga hari ini, menjadikannya salah satu kota tertua yang terus-menerus dihuni di dunia. Selain itu, di provinsi Balkh juga memiliki satu kota yang bersejarah dan menjadi ikon landmark, yakni kota Mazar-i Sharif yang merupakan ibu kota provinsi Balkh di utara Afghanistan. Mazar-i Sharif adalah kota terbesar keempat di Afghanistan dan memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang penting, terutama karena keberadaan Masjid Biru yang dianggap sebagai salah satu situs dalam Islam. Masjid Biru diyakini oleh sebagian kecil umat Islam menjadi tempat peristirahatan sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Namun, hal ini perlu klarifikasi lebih lanjut. Sebagian kecil Muslim melakukan perjalanan ke Masjid Biru untuk melakukan ziarah dan berdoa di makam yang diyakini makam Ali bin Abi Thalib. Ini membuat Mazar-i Sharif menjadi salah satu pusat utama ziarah di Afghanistan. Masjid Biru ini juga terkenal dengan arsitektur birunya yang indah dan kompleks bangunan yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya kota ini. Mari kita lanjutkan ke dalam kekayaan seni dan sastra di Afghanistan yang mungkin jarang terdengar oleh telinga kita. Puisi di Afghanistan tidak hanya dianggap sebagai seni, melainkan juga sebagai suatu bentuk esensi spiritual. Pada kehidupan masyarakat Afghanistan, puisi telah menjadi bagian integral dari tradisi sastra mereka. Puisi dipandang sebagai ekspresi tertinggi dari kebijaksanaan dan pemikiran. Dan karya-karya puisi dari masa lalu seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Puisi juga digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai
etika, dan ajaran agama. Puisi menjadi sarana untuk mentransmisikan pesan-pesan moral, spiritual, dan filosofis kepada masyarakat. Para penyair sangat dihormati sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Di banyak komunitas di Afghanistan, puisi disampaikan secara lisan. Pada acara-acara khusus atau perayaan, penyair bisa tampil dan membacakan puisi-puisi mereka. Ini menciptakan ikatan emosional dan interaksi langsung dengan pendengar. Puisi Sufi yang seringkali memiliki dimensi spiritual dan mistik mendapatkan perhatian khusus di Afghanistan. Puisi ini menyediakan sarana untuk eksplorasi makna eksistensial dan pencarian rohania. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, puisi di Afghanistan menjadi lebih dari sekedar seni kata-kata. Itu menjadi cermin budaya, alat transmisi nilai, dan sarana ekspresi kreatif yang sangat dihormati. Afghanistan memiliki warisan kebudayaan dan seni yang kaya, dan musik tradisional memainkan peran penting dalam ekspresi budaya mereka. Alat musik tradisional seperti tabla dan rubab adalah alat musik utama. Tabla adalah instrumen perkusi yang terdiri dari dua drum kecil, yang biasanya terbuat dari kayu dan kulit binatang. Drum yang lebih kecil disebut dayan, sementara yang lebih besar disebut bayan. Tabla dimainkan dengan menggunakan jari dan telapak tangan untuk menghasilkan berbagai nada dan ritme yang kompleks. Tabla sering digunakan dalam musik klasik dan tradisional Afghanistan, terutama dalam kaitannya dengan genre musik yang dikenal sebagai klasikan Afgan musik. Sedangkan rubab adalah alat musik senar yang mirip dengan alat musik sitar, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Rubab memiliki 3-4 senar utama yang dipetik dengan menggunakan kulit binatang. Rubab adalah salah satu alat musik yang paling penting dalam musik tradisional Afghanistan. Ini sering digunakan sebagai alat solo atau sebagai bagian dari pertunjukan musik tradisional. Musik tradisional Afghanistan juga melibatkan berbagai instrumen dan gaya vokal, dan banyak diantaranya mencerminkan kekayaan warisan budaya dan sejarah musik Afghanistan. Di samping itu, seni musik dan pertunjukan seringkali terkait dengan cerita-cerita epik dan sastra lisan tradisional. Afghanistan memiliki banyak benteng dan situs bersejarah yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Salah satu benteng kuno terkenal di Afghanistan adalah Bala Hisar di kota Kabul, yang memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada Taj Mahal. Bala Hisar memiliki sejarah yang panjang yang melibatkan serangkaian penaklukan dan renovasi. Benteng ini diyakini telah ada sejak masa Kekaisaran Kusan pada abad pertama Masehi. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami perubahan dan renovasi oleh berbagai penguasa, termasuk para kaisar dan raja-raja Mughal. Sementara Taj Mahal yang terletak di Agra, India, dibangun pada abad 17 oleh Kaisar Shah Jahan sebagai monumen cinta untuk istrinya. Mumtaz Mahal dibandingkan dengan banyak struktur dan situs sejarah di Afghanistan, Taj Mahal adalah struktur yang relatif lebih mudah. Selain benteng, walaupun mayoritas penduduk Afghanistan adalah Muslim, namun di Afghanistan pernah memiliki dua patung Buddha raksasa yang terkenal, dikenal sebagai patung Buddha Bamiyan yang dibuat pada abad kedua Masehi. Patung-patung ini terletak di lembah Bamiyan, di Provinsi Bamiyan, bagian tengah Afghanistan. Patung Buddha Bamiyan mencapai ketinggian sekitar 38 dan 55 meter, dan diyakini telah dibangun pada abad ke-6 dan 7 Masehi. Namun, pada tahun 2001, pemerintah Taliban menghancurkan patung-patung Buddha Bamiyan. Pemerintah Taliban menganggap patung-patung ini sebagai lambang kemusyrikan. Keputusan untuk menghancurkan patung Buddha Bamiyan menuai kritik dari banyak komunitas internasional dan organisasi yang mendukung pelestarian warisan budaya. Penghancuran ini dianggap sebagai kerugian budaya yang besar dan menunjukkan dampak perubahan politik dan sosial terhadap warisan bersejarah suatu negara. Pernahkah Anda mendengar tentang keterlibatan Afghanistan dalam dunia catur? Ya, negara ini memiliki pemain catur yang telah mencapai prestasi cemerlang di tingkat internasional. Salah satunya adalah Grandmaster Niaz Murshid, yang memperoleh gelar Grandmaster pada tahun 1987. Catur diyakini berasal dari India pada abad ke-6 Masehi dan kemudian menyebar ke Persia dan dunia Islam. Dengan Afghanistan berada di lintasan antara Asia Selatan dan Asia Barat, catur secara alami menjadi bagian dari budaya dan aktivitas hiburan di wilayah tersebut. Catur tumbuh sebagai permainan yang dimainkan di berbagai lapisan masyarakat Afghanistan. Bukan hanya menjadi hiburan bagi para bangsawan atau intelektual, tetapi juga meresap ke komunitas lokal, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Permainan ini digunakan sebagai alat untuk melatih pikiran, mengembangkan strategi, dan meningkatkan keterampilan analisis. Bahkan, sekolah dan organisasi di Afghanistan telah memasukkan catur ke dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Afghanistan adalah penghasil bunga popi terbesar di dunia. Apakah Anda tahu apakah itu bunga popi? Ya,
Afghanistan memang merupakan produsen bunga opium terbesar di dunia. Opium dalam bahasa latinnya disebut Papaver somniferum dan lebih dikenal dengan sebutan opi. Tanaman opium ini digunakan untuk menghasilkan zat adiktif yang disebut morfin, yang kemudian diubah menjadi heroin. Afghanistan menjadi produsen bunga popi terbesar di dunia. Buskasi adalah permainan tradisional yang diakui sebagai permainan nasional Afghanistan. Buskasi merupakan olahraga berkuda yang sangat berani dan menantang, yang melibatkan para pemain berkuda bersaing untuk merebut dan membawa bola. Bahkan kadang-kadang biri-biri yang mati dijadikan pengganti bola, dan mereka membawanya ke titik tertentu di lapangan sebagai tanda kemenangan dalam permainan tersebut. Dalam buskasi, para peserta menunggang kuda dengan kecepatan tinggi sambil berusaha merebut bola atau daging tersebut dari pemain lawan. Ini bukan hanya ujian keterampilan berkuda, tetapi juga menuntut kekuatan fisik dan keberanian dari para peserta. Permainan ini mencerminkan kekuatan dan semangat yang menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi Afghanistan. Buskasi juga bukan sekedar pertandingan olahraga, juga menjadi acara sosial dan budaya yang mempererat komunitas. Selain itu, buskasi sering dianggap sebagai simbol keberanian, kejujuran, dan semangat persatuan di tengah tantangan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat Afghanistan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan kita mengungkap fakta-fakta unik Afghanistan. Sebelum kita akhiri, mari kita berbagi pemikiran. Apakah ada fakta Afghanistan yang membuat Anda terkesan? Bagikan di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan fakta-fakta menarik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Tetaplah penasaran.